Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal fisika untuk UTBK tahun 2021 khususnya untuk gelombang 2. Nah, soal-soal yang akan kita bahas yaitu soal-soal yang tipenya mirip dengan soal-soal yang keluar di gelombang 1 kemarin. Ini bukan soal asli yang keluar di gelombang 2, melainkan tipenya mirip. Kemungkinan saja nanti soal gelombang 2 juga seperti itu. Nah, sebelum kita bahas soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja soal yang pertama. Dua buah sumber bunyi S1 dan S2 memancarkan bunyi ke segala arah dengan frekuensi yang sama besar yaitu F. Kedua sumber bunyi bergerak mendekati pendengar P yang diam dari arah yang berlawanan. Sumber 1 bergerak dengan kecepatan V1 sama dengan 0,5 V, sedangkan sumber 2 bergerak dengan kecepatan V2 sama dengan XV, dengan V adalah cepat rambat bunyi di udara. Jika frekuensi didengar pendengar dari sumber 1 lebih besar dari sumber 2, dan selisih frekuensi yang didengar P adalah 3/4 F, maka rasio kecepatan V1 dibanding V2 adalah, nah kita tuliskan dulu ya apa yang diketahui. Yang diketahui di soal tadi ada misalkan kita gambarkan ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Misalkan di sini ada P pendengar, di sini ada sumber S2, di sini ada sumber yang S1. Nah, sumber S1 ini mendekati ke P dengan kecepatan V1 sama dengan 0,5 V, dan sumber kedua juga mendekati P dengan kecepatan V2 sama dengan XV. Frekuensi yang didengar oleh pendengar dari sumber 1 itu lebih besar daripada frekuensi yang didengar dari sumber 2. Maka selisihnya, berarti yang besar kurangi yang kecil, FP1 dikurangi FP2 sama dengan 3/4 F. Yang ditanyakan adalah perbandingan antara V1 dibanding V2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan efek Doppler, di mana Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Fp itu adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar, V itu adalah kecepatan bunyi di udara, Vp ini adalah kecepatan pendengar, Vs adalah kecepatan sumber, dan Fs adalah frekuensi sumber. Nah, Vp itu bernilai positif ketika pendengar mendekati sumber. Vp bernilai negatif ketika pendengar menjauhi sumber. Untuk yang Vs itu bernilai positif ketika sumber menjauhi pendengar. Dan Vs bernilai negatif ketika sumber mendekati pendengar. Oke, sekarang kita cari satu-satu. Yang pertama, kita cari dulu antara sumber 1 dengan pendengar P. Maka nanti Fp1 sama dengan V, karena Vp-nya ini 0, tidak usah kita tuliskan. V per V, karena sumbernya itu mendekati pendengar, maka nilainya min. Vs dikali Fs. Fs1 ya. Sama dengan, oh ya, tadi di soal diketahui bahwa frekuensi sumber itu sama. Berarti Fs1 sama dengan Fs2 sama dengan nilainya F. Oke, sekarang kita masukkan. V-nya tetap V per V min Vs1-nya, ini Vs1 ya. Vs1 nilainya 0,5 V dikali F. Sama dengan V per, ini kan 1 dikurangi 0,5 yaitu 0,5 V kali F, atau V-nya kita coret jadinya 1 per 0,5 F. Lanjut sekarang antara sumber kedua dengan pendengar P. Misalkan Fp2 sama dengan V per V sama-sama min ya, karena kan dia juga mendekat. Min Vs2 dikali Fs2 sama dengan V per V min Fs2-nya yang ini yaitu XV. XV dikali F sama dengan V per, nah ini sama-sama ada V-nya, kita keluarkan. V kali 1 min X kali F, V-nya kita coret, sama dengan 1 per
1 min X kali F. Tadi di soal diketahui bahwa delta Fp-nya sama dengan 3/4F atau Fp1 dikurangi Fp2 sama dengan 3/4F. Fp1 kita masukkan yaitu ada 1,0,1/0,5 F min Fp2-nya 1/1 min XF sama dengan 3/4F. F-nya kita coret semua. Nah, ini kita samakan penyebut atau ini 1 dibagi 0,5 itu kan 2. Disamakan penyebut jadinya nanti 2 dikali 1 min X min 1 per 1 min X sama dengan 3/4. Kita kalikan 2 min 2X min 1 per 1 min X sama dengan 3/4 atau 2 dikurangi 1 itu kan masih 1. 1 min 2X per 1 min X sama dengan 3/4. Kita lanjutkan di sini. Terus kita kali silang, 4 dikali 1 min 2X sama dengan 3 dikali 1 min X. Hasilnya 4 min 8X sama dengan 3 min 3X. Min 8X-nya pindah ke kanan, 3-nya pindah ke kiri. Jadinya 4 min 1 sama dengan min 3X plus 8X atau 1 sama dengan 5X. X sama dengan 1/5 sama dengan 0,2. Nah, tadi di soal diketahui bahwa nilai V2 itu sama dengan XV, berarti sama dengan 0,2V. Sekarang perbandingan antara V1 dibanding dengan V2 sama dengan kita masukkan nilainya. V1-nya tadi 0,5V, V2-nya 0,2V. V-nya kita coret, 0,-nya juga kita coret, hasilnya yaitu 5/2 atau 5/2. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 2. Sebuah bola pejal memiliki modulus Bohr B tenggelam ke dasar laut. Jika akibat perubahan tekanan zat cair, delta P-nya sama dengan B, jari-jarinya berubah menjadi R. Maka volume mula-mula bola tersebut adalah, jadi yang ditanyakan adalah V0-nya sama dengan berapa gitu ya. Oke, di sini ada perubahan tekanan, delta P itu sama dengan modulus Bohr atau B dikalikan dengan delta V atau perubahan volume per V0. Nah, di mana delta V-nya itu sama dengan volume mula-mula dikurangi dengan volume akhir. Karena kan jari-jarinya dia berubah. Volume mula-mula yang akan kita cari, min volume akhirnya, karena jari-jarinya tadi berubah, berarti kita bisa cari menggunakan volume bola, yaitu 4/3 πr pangkat 3. Selanjutnya, delta V ini kita masukkan ke persamaan. Jadinya, delta P sama dengan B dikali V0 min 4/3 πr pangkat 3 per V0. B-nya turun ke bawah, jadinya delta P per B sama dengan, ini kan ada V0 per V0, kita tuliskan 1, min 4/3 πr pangkat 3 per V0. Ini pindah ke ruas kiri, ini pindah ke ruas kanan. Jadinya 4/3 πr pangkat 3 sama dengan 1 min delta P per B. Oh, ini tadi ada V0-nya ya. Karena yang dicari V0 itu sama dengan 4/3 πr pangkat 3 per 1 min delta P per B. Atau bisa kita tuliskan 4 πr pangkat 3 per 3 dikali 1 min. Nah, teman-teman harus ingat delta P tadi kan nilainya sama dengan B. Berarti min B per B. Nah, inilah hasilnya V0-nya. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 3. Sebuah benda bergerak lurus seperti ditunjukkan pada grafik di atas. Nah, kalau dilihat dari grafiknya, kecepatan benda ini adalah konstan. Dengan V sama dengan 0,5 meter per sekon.
Jika jarak benda, berarti ini S-nya sama dengan 6 meter, maka waktu tempuhnya T-nya sama dengan berapa gitu ya. Karena dia kecepatannya konstan, berarti pakai rumus GLB, di mana di GLB kecepatan atau V itu sama dengan S per T. Karena yang dicari T sama dengan jadinya S per V. S-nya adalah 6 meter, V-nya 0,5. Hasilnya yaitu 12 sekon. Nah, inilah jawabannya. Jadi jawabannya benar adalah yang C, 12 sekon. Kita lanjut soal nomor 4. Sejumlah gas monoatomik sebanyak N mol mengalami proses termodinamika pada volume tetap. Ingat ya, volume tetap berarti dia isokorik. Dari keadaan 1 ke keadaan 2 dengan tekanan awal, berarti P1 sama dengan APA, dan tekanan akhir P2 sama dengan 4APA. Jika kalor yang diserap oleh gas sebesar Q, maka volume gas tersebut adalah yang ditanyakan volumenya sama dengan berapa gitu ya. Nah, karena dia tadi isokorik, di mana pada proses isokorik nilai usahanya W itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita perlu ingat persamaan atau hukum utama termodinamika atau hukum ke-1 termo itu menyatakan bahwa jumlah kalor sama dengan perubahan energi dalam ditambah dengan usaha. Karena W-nya 0 berarti Q sama dengan delta U. Nah, perlu diketahui delta U itu sama dengan F per 2 nRT gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa PV itu sama dengan nRT. Berarti nRT ini bisa kita ganti dengan PV atau kita tuliskan delta U itu sama dengan F per 2 PV atau delta P kali V, boleh. Nah, F itu adalah derajat kebebasan. Karena gasnya tadi dia monoatomik, itu derajat kebebasannya adalah 3. Berarti delta U sama dengan 3 per 2 delta P kali V. Nah, dari yang diketahui ini, kita bisa mencari delta P-nya. Delta P sama dengan P2 min P1, yaitu 4A min A sama dengan 3A Pascal. Kita masukkan ke sini, berarti delta U sama dengan 3 per 2 kali 3A kali V. Atau delta U sama dengan 9A per 2V. Oke, sekarang kita masukkan ke persamaan Q. Berarti Q sama dengan delta U sama dengan 9A per 2 kali V. Duanya kita tarik ke kiri, jadinya 2Q sama dengan 9A kali V, atau V sama dengan 2Q per 9A. Nah, inilah besarnya volume. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjut soal yang terakhir. Dinding sebuah rumah terdiri dari dua lapisan. Lapisan A ketebalannya La, konduktivitas termalnya Ka berada di sisi luar. Lapisan B ketebalannya Lb, konduktivitas termalnya Kb sama dengan 0,5 Ka berada di sisi dalam. Berarti kita gambarkan, misalkan ini ada dindingnya. Yang ini sisi luar yaitu A, yang sisi dalam adalah B. Di sini ada La, di sini ada Lb. Jika temperatur udara di dalam rumah sama dengan TD, berarti di sini TD. Temperatur di luar rumah atau TL ini sama dengan 1,25 TD, dan temperatur di bidang batas antara lapisan A dan B, berarti di tengah-tengahnya sini, itu sama dengan 1,2 TD. Maka perbandingan tebal lapisan A dan B adalah, yang ditanyakan adalah perbandingan La dibanding Lb sama dengan berapa gitu ya. Nah, kita menggunakan laju perpindahan kalor secara konduksi atau Q per T lapisan luar A sama dengan Q per T lapisan dalam B. Persamaannya yaitu K, karena ini lapisan A, berarti Ka dikali A dikali delta TA sama dengan per La sama dengan Kb dikali A dikali delta TB per Lb.
Kita masukkan nilainya. KA tadi nilainya tetap KA dikali A. A ini nilainya sama ya teman-teman, karena dia luas permukaannya sama. Dikali delta TA berarti ada 1,25 TD dikurangi 1,2 TD per LA sama dengan 0,5 KA dikali delta TB-nya yaitu 1,2 TD min TD per LB. KA-nya kita coret. Ini hasilnya yaitu 0,05 TD per LA sama dengan 0,5 dikali 0,2 TD per LB. TD-nya kita coret. Ini bisa kita sederhanakan. Di sini 10, berarti di sini 1 per LA sama dengan 10 kali 0,2 yaitu 2 per LB. Karena yang ditanyakan LA dibanding LB, jadinya yaitu LA-nya pindah ke atas, 2-nya pindah ke bawah, sama dengan 1 per 2. Nah, jadi perbandingannya yaitu 1 dibanding 2. Jawaban yang benar adalah yang A. Nah, demikianlah tadi pembahasan soal-soal untuk latihan persiapan tes UTBK gelombang kedua. Bagi teman-teman yang belum melaksanakan tes, tetap semangat. Semoga kalian semua lancar menghadapi tes UTBK ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk soal-soal lainnya bisa teman-teman lihat di link yang ada di deskripsi ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.